Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, maka akan ku cabut gunung Semeru dari akar-akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan seluruh dunia." Dari sini dapat kita ambil makna untuk menjadikan OSIS agar menjadi organisasi yang berkualitas, maka dibutuhkan siswa-siswi yang mumpuni dalam memimpin organisasi ini menjadi organisasi yang paling berpengaruh dalam sekolah. Perkenalkan, nama saya Gandhi Nugroho dari kelas 24. Saya di sini sebagai calon ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Nikadek Nandita Ardelia dari kelas 11. Saya di sini sebagai calon wakil ketua OSIS periode tahun 2022-2023. Kami di sini akan menyampaikan visi dan misi kami sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS masa jabatan 2022-2023. Yap, visi yang pertama yaitu membentuk organisasi OSIS menjadi organisasi yang berkualitas tinggi, cekatan, mandiri, terampil, berwawasan luas, dan bertanggung jawab, serta bertakwa dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Visi kami yang kedua adalah menjadikan OSIS Mansa sebagai organisasi yang dapat diandalkan dalam mempersiapkan acara-acara sekolah dengan rasa kekeluargaan, serta mampu meningkatkan sosial media OSIS dengan baik dan kreatif sebagai sarana memberikan informasi-informasi bagi masyarakat sekolah maupun luar sekolah. Misi kami yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa-siswa semansa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, misi kami yang kedua yaitu merealisasikan, melanjutkan, dan meningkatkan program-program OSIS pada periode sebelumnya yang belum terlaksana. Untuk misi yang ketiga yaitu menyatukan berbagai macam eskul yang ada di Semansa untuk meningkatkan prestasi agar dapat membanggakan nama Semansa. Misi kami yang keempat adalah mengadakan event menarik yang mengasah keterampilan dan kreativitas siswa-siswi Semansa. Misi kami yang kelima adalah meningkatkan serta mendukung segala proyek dari setiap ekstrakurikuler untuk mendukung bakat dan potensi siswa-siswi Semansa. Misi kami yang keenam adalah meningkatkan sosial media OSIS dengan postingan yang mendidik dan dengan postingan yang berisi informasi yang dikemas secara menarik dan kreatif. Sekian visi-misi dari kami, bila ada salahnya mohon dimaafkan. Ini bukan sekedar wacana, tapi juga bukti kerja nyata. SMA Negeri 1 Tenggarang Seberang, Jaya Jaya Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam, selamat siang. These girls, they like my swagger, they calling me Mick Jagger. All these girls, they like my swagger, they calling me Mick Jagger. All these girls, they like my swagger, they calling me Mick Jagger. All these girls, they like my swagger, they calling me Mick Jagger. Didn't you hear Amanda's moving back to Colorado? It's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet. Kantor biasa digunakan oleh Dewan Guru sebagai tempat rapat maupun tempat beristirahat sembari menunggu jam mata pelajaran dimulai. Ada juga lapangan parkir. Lapangan parkir biasa digunakan sebagai tempat parkir kendaraan-kendaraan siswa-siswi SMA Negeri 1 Tenggarang Seberang maupun Dewan Guru. Gudang perlengkapan digunakan sebagai tempat menyimpan barang dari ekstrakurikuler seperti pakaian tari dari ekstrakurikuler seni tari dan bendera pramuka dari ekstrakurikuler pramuka. Selanjutnya adalah perpustakaan. Perpustakaan digunakan sebagai tempat membaca buku oleh para siswa-siswi SMA Negeri 1 Tenggarang Seberang. Perpustakaan di Semansa dibuat nyaman agar para murid yang membaca di perpustakaan bisa tenang dan fokus pada bacaannya.
in Jakarta. Ruang UKS biasa digunakan sebagai tempat para siswa-siswi SMA Negeri 1 Tenggarong Seberang yang merasa tidak enak badan saat di sekolah. Ruang UKS juga digunakan sebagai tempat penyimpanan obat-obat ringan seperti paracetamol, tablet tambah darah, dan lain-lain. Dalam ruang UKS ada beberapa alat kesehatan seperti tandu, tabung oksigen, kasur, dan lain-lain. Setelah itu ada ruang OSIS. Ruang OSIS digunakan sebagai tempat para anggota OSIS berkumpul untuk melakukan rapat maupun kegiatan organisasi lainnya. Ada pula laboratorium komputer dalam SMA Negeri 1 Tenggarong Seberang. Laboratorium komputer biasa digunakan sebagai tempat praktik mata pelajaran informatika baik dari kelas 10 hingga kelas 12. Kantin di SMA Negeri 1 Tenggarong Seberang digunakan sebagai tempat membeli makanan dan minuman pada saat jam istirahat oleh masyarakat sekolah. Di SMA Negeri 1 Tenggarong Seberang terdapat 3 buah kantin. Laboratorium Bahasa Inggris biasa digunakan sebagai tempat berlangsungnya ekstrakurikuler English Club, atau bisa juga digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan P5 dengan tema kearifan lokal. Laboratorium biologi biasa digunakan sebagai tempat praktek mata pelajaran biologi baik kelas 10 hingga kelas 12. Greenhouse digunakan sebagai tempat menanam sayur-sayuran dengan teknik hidroponik seperti sayuran sawi sendok, sayuran kangkung, dan lain-lain. Greenhouse dikelola oleh ekstrakurikuler Tunas Lingkungan. Ruang kelas dalam SMA Negeri 1 Tenggarong Seberang terdapat 19 kelas. Kelas-kelas ini digunakan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar Dewan Guru beserta siswa-siswi SMA Negeri 1 Tenggarong Seberang. Ruang kelas dibuat nyaman agar siswa-siswi dapat belajar dengan fokus dan mendapat ilmu yang berguna untuk masa depan. Lapangan tengah di SMA Negeri 1 Tenggarong Seberang biasa digunakan sebagai tempat upacara bendera setiap hari Senin maupun setiap hari peringatan lainnya. Di SMA Negeri 1 Tenggarong Seberang terdapat lapangan bola. Lapangan bola biasa digunakan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Di sini juga terdapat musola sebagai tempat beribadah para umat muslim, baik siswa-siswi maupun Dewan Guru SMA Negeri 1 Tenggarong Seberang. Di sini terdapat 2 musola. Gazebo digunakan sebagai tempat beribadah para umat Hindu di SMA Negeri 1 Tenggarong Seberang. Panggung biasa digunakan sebagai tempat pertunjukan seni, baik itu seni tari, seni musik, dan lain-lain. Aula biasa digunakan sebagai tempat pertemuan orang tua atau wali siswa dengan kepala sekolah dan para dewan guru. Aula juga baru ini dipakai sebagai tempat menampilkan hasil dari kegiatan P5 kelas 10. I was told this where you